Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Kita mau siapkan hati kita mau dibentuk, kita mau diajar, kita mau dididik oleh firman Tuhan yang selalu membawa kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur dalam minggu yang baru ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kalau hari ini kami boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami rindu untuk dipersiapkan, diperlengkapi, bahkan diarahkan oleh firman-Mu yang menuntun kami ke dalam seluruh rancangan Tuhan yang ajaib. Sampaikan sesuatu bagi setiap kami umat-Mu ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 31, Rasul Paulus bilang begini: segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala apa dibilang pertikaian, ya lihat saudara, dan fitnah hendaklah dibuang. Sama-sama bilang sama saya, harus saya buang. Amin. Dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Kita tahu saudara dikasih dalam Tuhan bahwa fungsi hati atau liver pada tubuh manusia adalah detoksifikasi atau membersihkan darah dari zat-zat kimia yang tidak perlu atau berbahaya gitu kan, seperti zat-zat kimia dan obat-obatan. Nah, fungsi detoksifikasi dari hati atau liver ini membuat hidup kita sehat. Iya kan? Akhirnya tubuh kita sehat, tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Itu secara fisik. Tapi dalam hal kerohanian, kita juga harus membersihkan tubuh rohani kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan Efesus pasal 4 ayat 31 ini juga mengajarkan kepada setiap kita bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita harus membuang segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan yang bisa mengakibatkan apa? Pertikaian dan fitnah. Itu harus dibuang. Harus Harus diobati, harus dibuang, harus diselesaikan. Karena kepahitan yang tersembunyi ini akan muncul, wah ini bahaya saudara. Akan muncul dalam perilaku keseharian kita. Karena apa? Orang yang pahit hati, orang yang kecewa, orang yang luka akan mengarahkan orang itu kepada apa? Melukai orang lain. Akhirnya hubungannya dengan sesama akan hancur. Akan hancur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang Yesus kendaki adalah adanya damai sejahtera. Yang Yesus kendaki adalah adanya sukacita dalam kehidupan setiap kita. Iya kan? Karena itu kita harus belajar untuk membuang racun. Sama-sama bilang sama saya, membuang racun. Segala apa yang tidak baik dalam hidup kita, memang kita berjuang saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita berjuang. Tapi secara sadar kita harus membuang segala apa yang kita rasa ini tidak baik dalam hidup kita. Kita tahu, saya percaya, kita tahu, oh saya masih suka marah, oh saya masih suka kecewa, oh saya masih gampang sakit hati, saya masih gampang kepahitan. Itu kita kikis saudara. Bagaimana caranya? Firman Tuhan, Alkitab katakan, membersihkan hidup kita. Jadi ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan setiap hari, saya percaya lambat laun kebaikan yang kita dengar, kebenaran yang kita dengar dari firman Tuhan, itu akan memerdekakan hidup kita dan membersihkan hidup kita dari racun. Racun-racun apa? Racun-racun hati. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, ya kan? Segala pertikaian, segala fitnah dibuang. Demikian pula segala kejahatan. Nah, kita berjuang, kita berusaha secara sadar untuk melepaskan itu dari hati kita. Karena kerinduan iblis adalah sekalipun tubuh kita beribadah kepada Tuhan, tapi dia mengikat hati kita dengan kepahitan, dengan kemarahan, dengan kegeraman, dengan kebencian, dengan luka-luka batin. Dia ikat saudaraku, sekalipun tubuh fisik kita datang beribadah kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus juga bilang kepada jemaat Kolose di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima, karena itu matikanlah, yang tadi buanglah.
Iya kan? Dibuang. Kalau tadi dibuang, kalau sekarang dimatikan. Apa yang dimatikan dalam Kolose 3 ayat 5 ini? Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Lihat saudara, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Dan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikanlah itu. Istilahnya kalau saklar lampu itu dari on, kita matikan off. Itu kita yang memutuskan saudara. Apakah saya mau membiarkan lampu ini tetap menyala atau saya mengizinkan lampu ini mati? Saya yang akan memutuskan. Kalau saya menghendaki lampu ini mati, maka saya harus mematikan saklarnya. Demikian pula kehidupan kita. Kalau kita menghendaki bahwa keinginan-keinginan daging yang terus berjuang melawan keinginan-keinginan roh, saya buahi, lihat, karena perlu ada pembuahan saudara dengan apa yang kita lakukan. Maka akhirnya lahir dosa. Dan Alkitab katakan ketika dosa itu bertambah matang, maka lahirnya maut. Jadi secara sadar kita mau mematikan. Sama-sama bilang sama saya, mematikan. Segala sesuatu yang duniawi, segala sesuatu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakan, bahkan penyembahan berhala. Kalau dalam Efesus pasal 4 tadi ya 31, itu dibuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, itu dibuang. Akar pahit, ya kan, kecewaan, luka batin, itu kita buang. Dan satu lagi itu dimatikan. Dua hal ini saudaraku, baik kita matikan dalam diri kita maupun kita buang, itu secara sadar kita yang lakukan. Sama-sama bilang sama saya, secara sadar saya yang lakukan. Iya kan? Bukan dengan paksa, tapi dengan karena hati saya mengasihi, mencintai Tuhan. Maka saya memutuskan untuk mematikan keinginan daging saya. Saya memutuskan untuk apa? Membuang segala apa yang tidak baik dalam hidup saya. Betul kita perlu didoakan. Betul ada orang yang bilang, tapi saya perlu kekuatan pendeta. Doakan. Kita perlu berdoa, betul. Tapi keputusan kita saudaraku. Sama-sama bilang keputusan kita. Percuma saya bilang ada banyak orang didoakan, tumpangi tangan, tumpangi kaki saudaraku. Kalau memang dari dirinya sendiri tidak mau ada perubahan, maka dia tidak akan pernah bisa berubah. Dia masih menganggap nikmat sebuah dosa. Dia tidak akan pernah bisa berubah. Jadi keputusan kita baik untuk membuang racun ataupun mematikan keinginan-keinginan daging ini, itu adalah keputusan kita. Karena itu dalam renungan pagi hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara khusus di awal minggu, di hari yang baru, di hari pertama di minggu berjalan ini, saudaraku, ingatlah, mungkin kita masih banyak kekurangan, kita masih banyak kelemahan, tapi ayo secara sadar saya mengajak setiap kita untuk mematikan dan membuang segala apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena pada dasarnya yang Tuhan mau adalah kita berubah. Kita mengalami perubahan, kita mengalami pertobatan. Aku berbeda dengan aku yang dahulu. Dahulu apa yang merupakan keuntungan bagiku, aku anggap sampah. Dan aku memandang ke depan, aku berlari-lari menuju panggilan surgawi yang membuat aku hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur setiap hari. Kami diingatkan untuk selalu secara sadar melepaskan keinginan-keinginan daging kami. Mematikan setiap keinginan-keinginan duniawi kami. Membuang segala apa yang menjadi racun yang merusak hati kami. Itu sebabnya ya Bapa, ketika hari ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus, tolong umat-Mu. Mampukan setiap kami untuk kami selalu dibaharui dari hari ke hari. Masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan sehingga hidup kami berkenan di hati Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari sedang berjuang dan terus berjuang untuk mengatakan tidak kepada setiap keinginan-keinginan daging, untuk berjuang membuang racun-racun yang ada dalam hati mereka. Roh Kudus, tolong di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami semakin hari semakin hidup disempurnakan. Demi nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Saudaraku, belajar untuk membuang apa yang tidak baik dari hidup kita. Matikan segala apa yang tidak memuliakan Tuhan dari hidup kita. Niscaya kehidupan kita semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.